Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uci Wahyu, channelnya Guru Belajar dan Berbagi. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan cara menyusun RHK pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Nah, rekan pendidik dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya langsung saja untuk mengisi RHK di tahun 2005 untuk khusus guru, seperti biasa kita masuk pada akun belajar kita masing-masing ya, di PMM tentunya. Kemudian sudah seperti ini, kita klik sebagai guru, sebagai pegawai Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa untuk memulai RHK pengelolaan kinerja untuk guru itu belum bisa kita memulai ketika atasan kita itu belum memulai. Jadi harus memulai dulu dari atasan. Jadi ketika atasan sudah memulai, maka kita itu untuk mengklik periode, karena sebelum ini kita harus merubah dulu periode bagian atas. Ya, paling di atas ini nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Di sini kan dipilih ya, periode yang akan kita kerja sekarang ini adalah periode Januari Desember. Namun ketika atasan kita belum mengerjakan atau belum memulai pengelolaan atau menyusun RHK, maka periode Januari dan Desember itu masih nampak kelihatan abu-abu dan belum bisa dimulai. Tetapi pimpinan sudah selesai membuat, maka ini sudah bisa dipilih, diklik untuk kemudian klik pilih. Kebetulan saya sudah memilih, maka sudah bisa, dan kita langsung masuk pada pegawai di sini ya. Kemudian kita bisa memulai. Nah, untuk setelah klik memulai, maka yang muncul itu adalah pemutakhiran data dulu seperti ini Bapak Ibu ya. Kita cek data diri kita ya. Setiap kita ingin membuat RHK pasti ada cek data terlebih dahulu. Jadi kita pastikan dulu nama, NIP ya. Kemudian pangkat golongan yang paling utama itu ya. Kemudian jenjangnya ahli madya misalnya. Kemudian satuan pendidikan juga ini harus dicek baik-baik, dan ini tidak bisa merubah untuk kedua kalinya. Jadi kalau misalnya ngedit hanya satu kali, makanya pastikan datanya itu harus benar betul Bapak Ibu ya. Kalau sudah misalnya benar semua dan sudah sesuai, di sini dikatakan ya, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit hanya satu kali Bapak Ibu. Oleh karena itu pastikan baik-baik, dan apabila sudah bagus, maka kita langsung ke data sudah sesuai Bapak Ibu ya, makanya harus dipastikan. Nah, setelah diklik data sudah sesuai, maka di sini muncul apakah data diri Anda sudah sesuai. Diingatkan kembali ini ya. Lalu diklik sudah benar. Apabila belum, bisa dicek ulang. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali, ini selalu diingatkan Bapak Ibu ya. Oke, kita klik data sudah benar. Selanjutnya kita menunggu. Nah, Bapak Ibu, yang paling langkah utama itu kita diarahkan pada tahap 1, yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, inilah yang membedakan pengelolaan kinerja yang lalu tahun 2024 dan yang lalu 2023 ya, dan dengan tahun ini tahun 2025. Nah, pada tahun ini kita itu tahapan pertama pelaksanaan tugas 5M. Tugas pokok 5M itu apa saja Bapak Ibu? Ini kita bisa baca ya langsung ya. Guru merencanakan dan membimbing, melaksanakan, guru menilai, guru melaksanakan tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk poin 1 sampai 4 ini kita tidak bisa merubah. Jadi ini tidak bisa diubah, ini sudah paten Bapak Ibu. Hanya yang pada poin 5 ini, tugas pokok guru yang 5M, ini yang 51 ini, kita diberikan opsi pilihan atau diberikan opsional, yaitu pada tugas tambahan. Nah, ini yang diberikan kepada kita untuk bisa memilih. Tentu saja ketika kita klik di sini harus dipastikan Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti salah pilih. Jadi tugas tambahan disesuaikan. Misalnya Bapak Ibu sekalian sebagai wakasek ya, silakan dipilih yang sesuai, atau mungkin sebagai kepala lab ya, atau kepala perpustakaan dan lain sebagainya, mungkin kesiswaan disesuaikan, mungkin coba sebagai tugas piket, jadi disesuaikan saja Bapak Ibu. Di sini banyak sekali ya, kita memilih salah satu dari ini. Dan nantinya ini bukan kayaknya Bapak Ibu sudah disampaikan bahwa kita tidak akan mengunggah bukti dukung lagi kayak yang lalu. Nanti kita ikuti saja ya, mungkin bisa berupa laporan yang bagaimana, nanti kita akan lihat. Contoh ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah satuan pendidikan.
wakil SMP. Nah, kebetulan karena saya sebagai wakil maka saya pilih ini. Tapi ini Bapak Ibu sekali lagi tolong disesuaikan dengan masing-masing tugas tambahannya. Jangan sampai kita memaksakan sehingga nanti tidak bisa terrealisasi ya. Jadi harus disesuaikan. Jadi saya pilih yang bagian pertama. Nah, setelah selesai Bapak Ibu maka kita lanjut ke praktik kinerja atau ke tahap yang kedua. Nah, kita pakai lanjut ke tahap kedua. Nah, untuk tahap kedua ini Bapak Ibu kita lanjut pada praktik kinerja yang kedua. Di sini dipilih indikator untuk menjadi fokus penilaian peningkatan kinerja Anda. Nah, di sini diupayakan Bapak Ibu kita mengklik rapor pendidikan kita, tentu rapor pendidikan yang ada di satuan pendidikan ya. Tentunya untuk mengisi berikutnya itu berdasarkan rapor pendidikan ini sama dengan tahun lalu Bapak Ibu ya. Ada beberapa dimensi dan ini yang isinya ada di rapor pendidikan kita. Oleh karena itu kita itu diwajibkan untuk ngeklik rapor kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan di rapor saya ini manajemen kelas sudah baik, dukungan psikologi baik, metode pembelajaran juga sudah baik. Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan satuan pendidikan ya, dan ataupun info lainnya tentang tahapan perencanaan. Nah, saya klik, saya mengerti, dan di sini ada dua penerapan disiplin positif yang paling di atas. Kebetulan saya sudah ambil keteraturan suasana kelas juga sudah. Nah, kemudian ada di bawah ini kita memilih Bapak Ibu ya, salah satu misalnya umpan balik konstruktif bisa perhatian dan kepedulian ekspektasi pada peserta didik. Salah satu saja kita pilih Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan ini yang paling dianjurkan ini ya, kualitas pembelajaran. Dimensi prioritasnya di sini dikatakan tidak ada. Pilih sesuai kebutuhan Anda saja. Kenapa? Karena rapor saya sudah hijau semua. Seandainya misalnya Bapak Ibu rapor pendidikan satuan pendidikannya itu ada yang merah, misalnya di numerasi literasi, oleh karena itu disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya dengan apa yang sudah dilakukan pada tahun lalu terkait dengan ini penerapan disiplin positif, misalnya keteraturan suasana kelas ataukah apa. Nah, ini yang dua ini sudah saya anggap mantap. Saya mau mengambil lagi. Nah, ini kayaknya lebih bagus Bapak Ibu. Aktivitas interaktif. Nah, saya memilih ini. Ini disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Saya ke pengembangan kompetensi berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada tahap ketiga. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapnya Bapak Ibu ya. Nah, tahap ketiga ini kita disuruh memilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jadi kita baca baik Bapak Ibu ya. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Yang kedua, di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengikuti dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, ini perlu sekali kita diskusi dengan atasan kita Bapak Ibu ya. Nah, kita klik, lanjutnya kita memilih salah satu indikator. Kita sesuaikan tentu saja Bapak Ibu ya, karena saya tadi memilih diskusi interaktif, aktivitas interaktif, maka kita sesuaikan dan efektif yang berpusat pada peserta didik. Nah, indikator pembelajaran efektif berpusat. Nah, ini saya pilih Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke perilaku kerja berikutnya. Apa? Yang untuk tahap berikutnya. Yang keempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mirip tahun lalu ya, seperti tahun lalu. Jadi ada 7 bagian ya, termasuk dari orientasi pelayanan, akuntabel dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan dipilih salah satu dari ini ya Bapak Ibu. Kira-kira untuk aspek berorientasi pelayanan kita mana ya yang pilih? Bersifat ramah ataukah memahami kebutuhan peserta didik berusaha waktunya bersifat ramah pada orang tua tidak tanpa membeda-bedakan ya. Ini bagus Bapak Ibu. Kemudian bagian selanjutnya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang bagus. Selanjutnya bagaimana Anda menerapkan perilaku kehidupan sehari-hari, misalkan bertanggung jawab hasil kerja, menolak segala bertanggung jawab atas hasil kerja dilakukan dalam sedia ya ini Bapak Ibu. Selanjutnya kalau untuk kompeten, menunjukkan penguasaan kompetensi, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, menunjukkan penguasaan kompetensi, menghadiri melakukan kinerja, melaksanakan tugas dengan batas sesuai, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Atau ini Bapak itu disesuaikan saja ya yang kita lakukan, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ini bisa. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilakunya dalam kehidupan sehari, memberi kesempatan orang lain dalam memfasilitasi masyarakat dan dunia kerja. Bagaimana? Coba saya cek dulu. Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara para sejawat, peserta didik, orang tua, masyarakat dan dunia kerja. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Boleh ini juga ya. Selanjutnya kalau harmonis, apakah perilaku paling harmonis, perilaku yang paling memberikan pertolongan, mampu membangun kondisi lingkungan belajar kondusif, menghargai setiap warga. Nih, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita percepat berinteraksi. Bagaimana Anda melakukannya, menghindari diskusi berinteraksi dengan kasih peserta didik atau nah ini ya. Selanjutnya loyal, yang kelima, loyal memegang teguh menjaga nama baik pendidikan sama peserta didik dan menjaga informasi. Ya, menjaga nama baik peserta pendidikan sesama guru peserta didik dan menjaga. Selanjutnya bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Melaksanakan arahan menyebarkan informasi, bersikap dan berlaku melindungi nama baik secara citra satuan pendidikan sesuai dengan norma dan melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku. Yang melindungi nama baik. Tadi ini loyal ya. Selanjutnya adaptif. Menyesuaikan diri terus berinovasi, mengembangkan kerja yang memajukan satuan pendidikan. Selanjutnya bagaimana caranya mengatasi mengembangkan teknologi mendidik pekerjaan.
secara konsisten membuat inovasi yang mendukung tujuan satu secara konsisten, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan, boleh. Ini lagi apa lagi? Kolaboratif, bekerja sama secara terbuka, menggerakkan manfaat sumber daya visi-misi. Bekerja bersama secara terbuka ini ya. Lanjut yang paling terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya bersinergi bersama masyarakat dan bersama semua. Oke, selesai. Selanjutnya ke tahap yang paling terakhir yaitu kerangkuman Bapak Ibu. Oke, jadi setelah itu ini rangkuman dari apa yang sudah kita pilih tadi Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari pertama, ini semua yang ke-5 tugas pokok atau 5M dari tugas pokok itu kita ini semua untuk dilihat dicek kembali apakah sudah sesuai, karena semua itu harus seiring sejalan ya supaya selaras sesuai ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kedua, praktik kinerja meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berpusat pada aktivitas interaktif, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi indikator dan efektif berpusat pada peserta didik. Kemudian ya ini semua loyal. Nah, Bapak Ibu di sini ada 2 tombol. Kalau kita ingin mengubah bisa diubah ya, bisa klik ubah. Tetapi kalau ini sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ajukan. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dibaca ajukan perencanaan ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu. Ingat Bapak Ibu harus diskusi dahulu ya sebelum ini, atau simpan draft jika memang belum pasti atau belum ini ya, bisa disimpan draft terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah yakin, bisa langsung diajukan. Oke, kembali ke beranda. Nah, selesai Bapak Ibu, cukup mudah ya, cuman agak panjang karena terdiri dari 5 tahapan, sebetulnya mirip tahun lalu sih, cuman ada sedikit perbedaan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat dan memudahkan bagi rekan-rekan guru yang ingin membuat atau menyusun RHK tahun 2025. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.